Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد فيا عباد الله يا إخوان المسلمين المعتكفين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية Sadaqallahul Aliyyul Azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada suri tauladan kita, nabi kita, panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, para pengikut beliau. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita dan juga kepada generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan hadirin saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib berwasiat mengajak kepada hadirin jamaah Jum'ah tamu Allah yang dimuliakan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah, untuk senantiasa menambah amal-amal solih yang Allah perintahkan, dan untuk senantiasa berupaya meninggalkan sekecil apapun yang menjadi larangannya. Tentu tujuannya agar kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah seiring dengan bertambahnya usia kita, harapan kita semakin meningkat pula kualitas iman dan takwa kita, sehingga insya Allah nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan ruh kita bersama golongan orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Jamaah Jum'ah tamu Allah yang berbahagia,
izinkanlah dalam kesempatan khutbah yang mulia siang hari ini, khatib akan mengangkat dan menyampaikan sebuah judul tentang 10 kewajiban manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu di dunia ini ada 2 hal yang saling berkaitan, yakni hak dan kewajiban. Hari ini kita bicara kewajiban karena sudah barang tentu ketika kewajiban kita sudah kita laksanakan, sudah kita penuhi, biasanya hak-hak kita pun akan dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala menetapkan 10 kewajiban terhadap manusia. Yang pertama, kewajiban manusia untuk senantiasa menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita simak firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah memerintahkan kepada kita dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah, isakanlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah coba-coba mengadakan sekutu bagi Allah dengan apapun jua. Memang syaitan tidak pernah berhenti untuk berupaya menggelincirkan iman kita. Ketika kita duduk bersama orang-orang salih, hati kita mendapatkan nasihat dan siraman rohani dari mereka, maka hati kita akan berikrar, aku akan senantiasa menyembah Allah dan tidak akan mungkin menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tapi ketika perjalanan hidup kita dihadapkan dengan kesulitan, dengan berbagai macam masalah, di mana nasihat para kiai, nasihat para ulama telah kita lakukan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah, berdoa di keheningan malam untuk kita mengadakan sedekah. Tapi semua kita lakukan, masalah kita tidak kunjung selesai. Maka disitulah celah syaitan untuk membujuk hati kita. Doamu tidak diterima oleh Allah, upayamu tidak akan berhasil. Maka coba datang ke orang pintar, bahasanya orang pintar. Dan pada ujungnya banyak yang justru tidak mendapatkan petunjuk lewat orang yang dianggap pintar, tapi justru imannya hilang seketika karena membenarkan perkataan orang-orang yang menurut pandangan orang banyak dianggap pintar, padahal dia bukan seorang soleh yang alim ibadah. Nasihatnya bukan bersumber di Al-Quran dan As-Sunnah, nasihatnya bukan bersumber dari nasihat para ulama. Maka disitulah iman kita akan berganti dengan sebuah kemusyrikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, perintah Allah yang menjadi kewajiban kita yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Hadirin rahimakumullah, kita yang hidup di dunia ini terkecuali Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah ciptakan lewat perantara orang tua. Nabi Allah Isa alaihissalam tidak lewat perantara seorang ayah, tapi Allah tiupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam ibunda Isa alaihissalam. Selain itu, manusia lahir tidak dari sebongkah batu. Manusia bisa hidup dan tumbuh dewasa, tidak hidup sendiri. Ada yang merawatnya, ada yang membimbingnya,
ada yang mendidiknya. Siapakah mereka? Mereka adalah bapak dan ibu kita. Oleh karena itu Allah dalam beberapa ayatnya mengingatkan kepada manusia, apapun keberhasilan yang kita peroleh saat ini, jangan pernah lupa akan jasa orang tua kita. Keterangan ini Allah firmankan kembali dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar engkau tidak menyembah kecuali kepadanya, dan hendaknya kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita hidup banyak yang ada dalam perantauan. Jarang yang hidup satu rumah dengan orang tua kita. Orang tua kita masih hidup di kampung halamannya. Di sana butuh perhatian kita. Di sana butuh uluran tangan dan juga budi baik kita. Maka jangan sampai kesibukan kita di sini, keberhasilan kita di sini, sampai melupakan kewajiban kita terhadap mereka. Hadirin rahimakumullah, itu bagi yang orang tuanya masih ada. Bagaimana caranya ketika orang tua kita sudah tiada? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya senantiasa doakan mereka. Yang kedua, kalau punya rezeki, bersedekahlah, niatkan pahalanya, minta kepada Allah untuk disampaikan kepada ruh mereka. Ketika kita bisa baca Quran, minta kepada Allah, ya Allah, taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na hada. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala yang saya baca ini dari firman-Mu untuk ruh orang tua saya, Anu bin Anu misalnya. Kemudian orang tua kita punya teman kerabat. Jangan sampai ketika orang tua kita sudah tiada, hubungan kekeluargaan dan kerabat itu putus begitu saja. Di antara tugas anak-anak dari orang tua kita adalah menyambung silaturahim kepada kenalan, kepada teman, kepada sahabat orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah tiada. Itulah cara-cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi tidak dibatasi karena orang tua kita sudah tiada, maka selesailah sudah cara berbakti kita kepadanya. Karena ini adalah sangat penting. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah kepada kita itu bagaimana keridhaan orang tua kita. Orang tua kita tidak ridho kepada kita, jangan harap Allah ridho kepada kita. Orang tua kita masih murka kepada kita, jangan harap murka Allah bisa kita hindari. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, di samping kita menyembah Allah dengan penuh kehusuan, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, kita pun diwajibkan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Jamaah Jumat saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga, Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kaum kerabat, saudara yang ada hubungan darah dengan kita. Tidak sebatas saudara kandung, tapi saudara sepupu, paman kita, pak de atau wak kita, adik dari kakek nenek kita. Harus senantiasa kita tetap bersilaturahim kepada mereka. Memang saat ini sulit untuk membiasakan itu kepada mereka. Kenapa? Banyak orang sudah sibuk dengan urusan dunianya masing-masing. Apalagi generasi kita, anak-anak kita, ketika kita ajak untuk silaturahim pada saudara, apalagi yang sudah agak jauh hubungan kekerabatannya,
tentu mereka akan sangat enggan dan berat. Kenapa? Di tangan mereka ada handphone yang semuanya ada di sana. Tetapi hadirin, ini sangat penting. Kalau silaturahim pada saudara, pada kerabat, di samping perintah Allah, ada keberkahan yang luar biasa yang bisa kita dapatkan dari berkah silaturahim kepada sanak kerabat kita. Yang keempat adalah wal yatama. Yang ketiga wabidil kurba, sanak kerabat. Yang keempat wal yatama. Allah perintahkan kita membangun hubungan yang baik dengan anak-anak yatim. Walaupun saat ini sudah banyak lembaga-lembaga panti sosial yang menangani anak-anak yatim, tapi masih banyak anak-anak yatim di lingkungan kita, bahkan mungkin masih saudara dengan kita yang butuh perhatian dari kita. Kalau kebetulan kita tidak punya anak-anak yatim, tidak punya tetangga yang yatim, saudara yang yatim, kita tinggal menyalurkan infak kita untuk mereka di Masjid Al-Fajar. Sudah lengkap kotaknya. Ada kotak DKM, kotak yatim, kotak untuk du'afa, semua ada di sana. Nanti DKM yang akan mengelola infak dari kita semua. Hadirin rahimakumullah. Dan yang kelima adalah wal masakini, pada orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, orang-orang du'afa. Sebesar apapun keberhasilan dunia kita, sekaya apapun tingkat ekonomi kita, kita diwajibkan tentang tetap membangun silaturahim dan hubungan yang baik, memperhatikan mereka dengan menginfakkan sebagian rezeki kita kepada mereka. Sekali lagi, kalau kita tidak mau dan tidak mampu, merasa tidak ada yang miskin di lingkungan kita, cukup menyampaikan infak itu, dititipkan kepada kotak Masjid Al-Fajar, insya Allah akan tersampaikan kepada orang-orang miskin, kaum du'afa yang membutuhkannya. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan khutbah siang hari ini, 5 dari 10 kewajiban yang saya sampaikan, insya Allah 5 yang kedua akan kita sampaikan dalam kesempatan khutbah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita, memberikan kesehatan